Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman karena saya hampir saja menjadi korban penipuan. Harapan saya, kisah ini bisa menjadi peringatan agar kalian lebih waspada terhadap penipuan jenis apapun. Di konten ini, saya akan ceritakan modus penipuan yang saya alami. Semoga dengan berbagi cerita ini, kalian bisa terhindar dari pengalaman serupa. Awalnya, si penipu tersebut DM Instagram, di mana pelaku menyukai salah satu postingan saya, lalu mengajak interaksi dengan bertanya, biasanya akun-akun seperti ini tuh. Akun tidak jelas, follower sedikit, postingan random, atau baru dibuat. Dari ciri-cirinya, kalian harus hati-hati kalau dapat DM kayak gini. Foto profil biasanya model cewek cantik, biasanya hasil copas dari internet influencer. Bionya singkat banget, misal, follower following tuh nggak balance. Misalnya follower 50, tapi following 1000. Respons terlalu cepat, terlalu ramah, padahal nggak kenal. Minta pindah chat ke WhatsApp Telegram, hati-hati sama akun, cewek cantik, yang tiba-tiba DM nawarin sesuatu. Jangan langsung percaya, cek dulu akunnya. Setelah berhasil memindahkan korban ke WhatsApp, penipu akan langsung ubah gaya chat jadi super perhatian. Seolah peduli, seolah dekat, padahal itu semua taktik manipulasi biar korban lengah dan percaya. Mengejar dengan chat setiap jam, pura-pura ingat detail kecil, pura-pura berbagi cerita pribadi. Aku juga pernah ditipu, jadi aku ngerti perasaan kamu. Biar korban merasa, sama-sama korban. Aku jujur aja, aku tuh sedih hari ini. Mancing simpati, mempercepat keintiman. Modusnya sok akrab lalu, kepo, soal pekerjaan. Janji ketemuan, aku mau ajak kamu jalani bulan depan. Terlalu baik, cepat akrab, manipulasi psikologis. Penipu profesional paham cara mainin emosi. Kebetulan si penipu kemarin ngaku dari Singapura, dia sengaja bangun kedekatan palsu. Setelah pura-pura peduli dan bikin korban nyaman, penipu mulai menginterogasi pekerjaan, kondisi finansial korban dengan alasan, aku cuma pengen kenal kamu lebih dekat. Cari tahu apakah korban punya uang banyak atau mudah dibohongi. Jangan jawab detail. Balas santai, kerja freelance aja. Lalu melancarkan obrolan berikutnya, pura-pura baik hati dengan cerita amal usaha lewat obrolan santai dan pertanyaan pekerjaan. Penipu akan mulai membangun citra palsu sebagai orang dermawan. Sering bagi-bagi amal gitu. Pengusaha sukses, pura-pura punya bisnis legit. Religius, inspiratif dengan kata-kata motivasi. Taktik utama mereka mencitrakan diri sebagai orang baik agar korban akan merasa, nggak mungkin dia penipu. Soalnya rajin amal. Memamerkan bukti palsu foto kegiatan amal, tanda-tanda ini adalah penipuan. Foto kegiatan amal terlalu profesional, seperti hasil stok foto. Cerita terlalu dramatis. Misal, setiap hari aku beri makan 100 anak yatim. Contoh narasi penipu, pamer kesuksesan tanpa bukti, aku punya bisnis. Nggak perlu keluar rumah tapi tiap bulan dapat 20-50 juta. Mau aku ajarin? Nanti aku kasih tutorialnya, sistemnya otomatis, nggak perlu capek-capek kerja. Janji uang cepat mudah, aku ada program investasi. Modal cuma 5 juta bisa balik 2 kali lipat dalam 3 bulan. Aku sendiri udah buktiin. Aku mau bantu kamu sukses kayak aku, tapi kamu harus menanam modal dulu 3 juta rupiah. Nanti aku jamin balik modal. Tujuan sebenarnya, menipu dengan skema Ponzi, uang dari investor baru dipakai bayar, profit, investor lama. Minta uang di awal, untuk aktivasi, biaya admin, dan lain-lain. Penipu selalu manfaatin mindset orang yang pengen kaya instan. Penipu ini mulai bercerita tentang sumber penghasilannya yang mengalir terus tanpa perlu bekerja keras. Dia bilang punya sistem otomatis atau investasi khusus yang bisa menghasilkan uang bulanan stabil. Jangan mudah tergiur. Uang tidak datang secara ajaib. Bisnis yang benar tetap butuh usaha, waktu, dan risiko. Setelah berhasil memancing minat korban dengan cerita passive income menggiurkan, penipu mulai memperkenalkan Etsy sebagai sumber uangnya. Mereka menjual mimpi. Mereka pilih Etsy karena platform internasional, terkesan kredibel, tapi sebenarnya tidak ada kaitan dengan Etsy resmi. Lalu kita dibimbing join ke Etsy tidak resmi yang mereka buat sendiri. Si penipu minta hasil langkah tersebut agar di screenshot lalu dikirim ke penipu. Untuk ke langkah berikutnya, satu persatu sampai selesai. Lalu kita akan diberi modal dengan cara call customer service, dan menunggu balasan dari customer service tersebut. Lalu customer service tersebut memberi kita uang kas percobaan sebesar $300 lebih. Dari uang kas percobaan itu kita dibimbing untuk langkah selanjutnya, yaitu kita diberi tugas memilih produk sebanyak 60 produk. Jadi, setiap kali Anda memilih atau membeli barang di Etsy, Anda bisa mendapatkan bonus beberapa dolar. Yang anehnya saldo di kas percobaan tidak berkurang sedikit pun, malah dapat bonus lebih banyak. Jadi uang kita lebih berkali-kali lipat, sekitar 100 kali lipat dari uang kas. Biasanya di sini kita mulai tergiur dengan bonus dan saldo yang kita dapat saat itu. Apalagi tugas itu harus dilakukan tiap hari. Bayangkan kalau kita dapat bonus $300 tiap hari, kali 1 bulan. Bisa kaya kita tanpa kerja, enak-enak di rumah, tajir melintir.
Setelahnya si penipu itu menawarkan untuk mengambil bonus dan saldo itu. Kita dibimbing ke customer service lagi untuk pengambilan bonus itu. Karena saya berada di Indonesia. Lalu customer service itu membalas dengan mengirim sebuah nomor rekening seseorang dari salah satu bank di Indonesia. Dengan iming-iming setelah uang kita transfer, bonus akan bisa kita dapat tiap hari. Dan makin banyak tiap harinya. Jadi jangan mudah tergiur. Uang tidak datang secara ajaib. Bisnis yang benar tetap butuh usaha, waktu, dan risiko. Demikian. Saya di sini hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Agar teman-teman semua atau siapapun tidak tertipu dengan hal ini. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum.